قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan dzil fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian pekanan kita dari pembahasan kitab Al-Mukhtasaru fi Tafsiril Qur'anil Karim. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pembahasan tafsir adalah pembahasan yang penting untuk kita ketahui bersama. Sebab dengan mengetahui makna-makna dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, ini akan menambah keimanan kita kepadanya. Dan tentunya sebagaimana Imam At-Tabari rahimahullahu taala katakan, sungguh aku sangat heran dengan orang yang membaca Al-Quran walam ya'lam ta'wilahu, tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui makna yang terkandung dari ayat-ayat yang mereka baca. Lantas bagaimana mereka bisa mendapatkan atau bisa merasakan kelezatan ketika membaca Al-Quran? Maka sebagaimana yang telah kita sampaikan teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa alasan kita membahas tafsir Al-Quran. Di antara yang terpenting, sebab utamanya untuk bagaimana kita menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, telah kita sebutkan tentang keagungan dari surat Al-Fatihah. Jadi kita masih pada surat yang pertama di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari keutamaan surat Al-Fatihah. Di dalam kitab ini disebutkan min maqasidis surah, di antara tujuan pokok surat ini adalah tahqiqul ubudiyatil khalisati lillahi tabaraka wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba mewujudkan dan merealisasikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa surat Al-Fatihah ini adalah Makkiyah. Dia adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka kita katakan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah disebut dengan Madaniyah, walaupun ayat tersebut turun di kota Mekah. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita masih pada ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah sebutkan bahwa al-basmalah, lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim,
Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah basmalah ini bagian dari surat Al-Fatihah, ataukah dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah? Begitu pula surat-surat yang lainnya. Dan telah kita sebutkan, ulama sepakat bahwa Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Naml, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nabinya Sulaiman alaihissalam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sepakat para ulama. Cuman menjadi silang pendapat apakah Al-Basmalah ini bagian dari surat Al-Fatihah atau bagian dari surat-surat yang lainnya. Ala kulli hal, kalau kita katakan bahwa basmalah ini bagian dari surat Al-Fatihah, maka tetap surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Kalaupun kita katakan basmalah ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tetap dia 7 ayat, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan pendapat yang terkuat, wallahu ta'ala alam, pendapatnya ulama Syafi'iyah, bahwa basmalah itu bagian dari Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, kita baca apa yang disebutkan di dalam tafsir ini, di dalam kitab Al-Mukhtasaru fi Tafsiril Qur'anil Karim. Di sini disebutkan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi abda'u qira'atal Qur'ani musta'inan bihi ta'ala mutabarrikan bi dzikri ismihi. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan alif lam pada lafdzul jalal Allah itu lil istighraq. Artinya dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang indah. Jadi ketika seorang hamba ingin melakukan sebuah aktivitas atau seorang hamba ingin membaca Al-Qur'an, ketika dia menyebutkan bismillah, maka dia telah menyebutkan dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kata bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, abda'u qira'atal Qur'an, aku memulai membaca Al-Qur'an, musta'inan bihi, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mutabarrikan bi dzikri ismihi, dan ketika aku membaca Al-Qur'an, aku menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, aku berharap keberkahan dengan nama tersebut. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya teman-teman sekalian, bahwa salah satu faedah dari ayat ini menetapkan bahwa pertolongan dan keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi seorang muslim, muslimah memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengharapkan keberkahan. Jadi keberkahan itu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh satupun dari makhluk menetapkan sebuah keberkahan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita belajar kitab tauhid, terkadang ketika seseorang mendatangi sebuah tempat, atau misalnya kebanyakan kaum muslimin saat ini mendatangi kuburan-kuburan dengan tujuan mengharap keberkahan dari kuburan tersebut, tapi keyakinan mereka bahwa Allah yang memberikan keberkahan, mereka jadikan kuburan itu sebagai sebab untuk datangnya keberkahan itu. Maka ini kita katakan kesyirikan, dan dia bisa jadi syirik kecil, bisa pula jadi syirik besar, tergantung keyakinan orang tersebut. Jelas? Jadi kita akan menghukumi dia melakukan kesyirikan besar atau syirik kecil, itu tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwasanya kuburan itu sebagai sebab untuk mendatangkan keberkahan dan Allah yang menetapkan keberkahan itu kepadanya, bahwa kita katakan ini adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia menetapkan sebuah atau menetapkan sesuatu yang bukan sebab, dia menetapkan sesuatu yang bukan
sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menetapkan sesuatu yang itu bukan sebab mendatangkan keberkahan. Dia menetapkan sesuatu yang bukan sebab, yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkan itu sebagai keberkahan, sebab untuk mendatangkan keberkahan. Artinya secara tidak langsung dia telah bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala pada sifat rububiyah. Yang menciptakan keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia berserikat dengan Allah pada penciptaan, dan itu syirik pada rububiyah. Nah, ini syirik kecil. Kapan dia jatuh pada syirik besar? Ketika dia meyakini bahwa kuburan itu satu-satunya dengan sendirinya memberikan keberkahan, bukan Allah. Itu syirik besar dan mengeluarkan dari Islam. Jelas? Jadi ayat yang mulia ini menetapkan bahwa pertolongan dan keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menetapkan sesuatu itu berkah atau tidak berkah kecuali dengan dalil. Contoh, ma'u Zamzam, air Zamzam kita katakan air berkah. Kita boleh mengambil keberkahan dari air Zamzam. Kenapa kita katakan air Zamzam adalah air yang berkah? Sebab Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwasanya air Zamzam itu adalah air yang berkah. Ma'u Zamzam ma'un mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air Zamzam itu adalah air yang diberkahi. Cuman pertanyaannya, bagaimana kita mengambil keberkahan dari air Zamzam? Itu ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana? Nabi sudah jelaskan, ma'u Zamzam lima syuribalah. Jadi keberkahan air Zamzam itu tergantung dengan apa? Niat seorang ketika dia meminum air Zamzam tersebut. Paham? Itu cara mengambil keberkahan dari air Zamzam, dengan meniatkan sesuatu. Ketika kita meminum air Zamzam, ya kita niatkan kesehatan, kita niatkan ya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan umur yang panjang dan Allah istiqomahkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, waqad tadammanatil basmalatu thalathatan min asma'illahil husna. Dan lafaz basmalah ini terkandung di dalamnya thalathatan min asma'illahil husna. Ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Wahia, yang pertama Allahu, lafzul jalalah. Ay al-ma'budu bihaqqin. Maksudnya lafzul jalalah Allah artinya dia adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, zat yang berhak untuk diberikan semua bentuk-bentuk ibadah kita kepadanya, wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh satupun dari manusia menamakan dirinya dengan lafaz Allah. Tidak boleh, haram hukumnya. Sebab itu adalah nama khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi kekhususan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya nama-nama yang khusus, yang tidak boleh seorang hamba bernama dengan nama-nama tersebut. Di antaranya ini lafzul jalalah Allah, tidak boleh. Ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Ar-Rahman, As-Samad, apalagi di antara nama-nama Allah Subhanahu Al-Quddus. Ini nama-nama yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh satupun dari manusia menamai dirinya dengan nama-nama ini. Makanya ketika ada seorang yang bernama Abdurrahman, tidak boleh antum panggil Rahman dia. Itu haram hukumnya. Sebab Rahman itu nama khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nama-nama yang bukan merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita sebagai hambanya boleh bernama dengan nama itu. Di antaranya Ar-Rahim, Hakim. Ini nama-nama yang boleh kita bernama dengannya. Contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Jadi Allah namakan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini, Rahim. Boleh di dalam agama kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Apa sifat rasul ini? Azizun alaihi ma anitum, terasa berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang kalian rasakan. Harisun alaikum, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang sangat menginginkan keimanan, hidayah kepada kalian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita belajar sirah nabawiyah, bagaimana tegarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan kebenaran ini, di dalam menyampaikan al-haq, di dalam menyampaikan Islam, di dalam menyampaikan sunnah-sunnah beliau. Walaupun beliau ditentang, dimusuhi oleh orang-orang terdekat dengan beliau, karib kerabat beliau. Bahkan bagaimana kita tahu bersama cara-cara Quraisy di dalam melemahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijatuhkan mental Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak puas dengan itu, mereka berusaha untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Tapi bersamaan dengan itu Nabi tetap tegar untuk mendakwakan Islam yang hak ini. Karena memang sifat beliau harisun alaikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman itu raufun rahim. Jadi Allah namakan nabinya Rahim. Ya, beliau sangat pengasih, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita yang mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya ada sifat ini kepada orang-orang yang beriman, kepada saudara-saudara kita. Dan kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam begitu itibaknya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sifat ini mereka miliki. Yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama beliau, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Sifat mereka orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam asyidda, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Tapi ruhama'u bainahum, mereka sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman sesama mereka, sesama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi teman-teman sekalian, dikatakan di dalam kitab ini, di dalam tafsir ini, wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh satupun dari hamba-hamba Allah, dari manusia yang menamai dirinya dengan lafzul jalalah ini, Allah As-Samad, Al-Quddus, Al-Jabbar. Ya, itu tidak boleh, haram di dalam Islam. Sekali lagi saya ingatkan, Abdullah itu nama yang mulia. Ya, maka panggil dia dengan nama yang mulia itu. Abdurrahman juga seperti itu. Jadi jangan disingkat, ya. Begitu juga tadi Abdullah, jangan disingkat nama Abdullah, dipanggil Dul. Ya, harus panggil Abdullah, itu nama yang mulia sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba Allah. Begitu juga Abdurrahman. Jadi tidak boleh kita panggil dengan Rahman. Dipanggil dengan Abdurrahman. Jadi ada nama yang khusus bagi Allah, ada nama yang bukan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh bagi kita untuk bernama dengan nama tersebut. Makanya para ulama tetapkan sebuah kaidah untuk membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman khasul ismi amul fi'li, War-Rahim amul ismi khasul fi'li. Itu sebuah kaidah berkaitan dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Untuk membedakan keduanya, maka para ulama tetapkan kaidah ini. Apa kata para ulama kita? Ar-Rahmanu amul ismi khasul fi'li. Ar-Rahman amul ismi, Ar-Rahman khasul ismi amul fi'li. Ar-Rahman itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, khasul ismi, nama yang memang dikhususkan bagi Allah, amul fi'li, yang menunjukkan sifat rahmat Allah itu luas. Jadi Ar-Rahman itu tentang sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim kebalikannya. Kita katakan Ar-Rahim khasul amul ismi khasul fi'li. Jadi kalau Rahman khasul ismi amul fi'li, nama yang khusus bagi Allah.
Kemudian khasul amul fi'li. Jadi perbuatan sifat rahmat Allah itu luas. Ar-Rahim kebalikannya. Ar-Rahim amul ismi. Amul ismi khasul fi'li. Jadi namanya Ar-Rahim itu dia am. Dia luas rahmatnya. Artinya seorang hamba boleh bernama dengan nama tersebut. Tapi khasul fi'li. Tapi rahmat ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan teman-teman sekalian, yang kedua Ar-Rahman. Nama yang kedua Ar-Rahman, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dzur rahmatil wasi'ati. Dia pemilik rahmat Allah yang luas. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang luas. Ini membedakan antara Rahman dan Ar-Rahim. Jadi luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini diberikan untuk orang-orang yang kafir kepadanya, orang-orang yang durhaka kepadanya, dan ini pula diberikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Mukmin, kafir mendapatkan rahmat ini, Ar-Rahman. Fahuwa rahmanu bidzatihi. Yang ketiga Ar-Rahim, dzur rahmatil wasilati. Fahuwa yarhamu birahmatihi man syaa min khalqihi wa minhumul mu'minuna min ibadihi. Adapun nama yang ketiga Ar-Rahim, dia Allah Subhanahu wa taala pemilik rahmat al-wasilah. Al-wasilah itu bersambung. Artinya rahmat Allah itu terus diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yarhamu birahmatihi man syaa min khalqihi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hamba yang dikehendaki untuk diberikan rahmatnya dari hamba-hambanya. Wa minhumul mu'minuna min ibadihi. Siapa mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat ini? Rahmat khusus ini, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi itu perbedaan antara Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu untuk semua hamba, mau dia kafir, mau dia mukmin, dia ahlu maksiat, ahlu ta'ah, ahli ketaatan, semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian berkaitan dengan rahmat ini. Rahmat yang pertama ini, yang luas, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hamba-hambanya, baik dia kafir, ahlu maksiat, orang yang taat kepadanya, maka seorang hamba jangan tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar dan kufur kepadanya. Dari kesehatan, dari harta yang melimpah, itu Allah berikan kepada orang-orang kafir. Tapi orang-orang yang beriman diberikan rahmat khusus. Yang kedua ini, apa rahmat khusus yang Allah berikan kepada orang-orang beriman? Itu keimanan, Islam, mengenal sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW sebutkan dalam sabda beliau dalam hadis yang sahih, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang Allah tidak cintai. Allah kasih dunia, Allah kasih kesehatan, Allah kasih pangkat jabatan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Wala yu'til dina illa man ahad. Dan Allah tidak akan memberikan agama ini, maksudnya keimanan, Islam dan nikmat sunnah, kecuali kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu, jangan iri kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, ahlu maksiat, tidak sholat 5 waktu, tidak puasa di bulan Ramadan, tapi rezekinya lancar, ya, diberikan kesehatan. Jangan tertipu dengan mereka, sebab itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat-nikmat itu dengan tujuan supaya Allah jauhkan mereka dari keimanan. Allah ingin jauhkan mereka dari hidayah, supaya mereka mati di atas kesesatan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya wa huwa muqimun 'alal ma'asi.
Nabi SAW kembali menegaskan kepada kita, apabila antum, kita semua melihat ada seorang hamba yang kufur kepadanya, ahlu maksiat, yang tidak sholat 5 waktu, tapi rezekinya lancar, dunianya lancar, harta pangkat jabatan dia dapatkan, wa huwa muqimun al ma'asi, dia berada di atas kesesatan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, maka kata Nabi SAW, wa'lam innama huwa istidraj, ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, yang endingnya Allah ingin wafatkan dia di atas su'ul khatimah, mati di atas kesesatan, mati di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah yang terus bersambung, menyeluruh, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki dari kalangan orang-orang yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran Allah tegaskan kepada siapa rahmat itu diberikan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku itu, kata Allah, wasi'at kulla syai'in, itu meliputi segala sesuatu. Tapi rahmat ini aku berikan, kata Allah, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, aku akan tetapkan rahmat itu, aku akan berikan rahmat itu lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Tujuan dari semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa? Kalau kita bertakwa, kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tegaskan, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, aku tetapkan rahmat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, kita masuk surga bukan karena kehebatan ibadah kita. Kita masuk surga Allah bukan karena banyaknya amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting sekali kita, teman-teman sekalian, untuk terus mendapatkan dan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah? Allah kembali tegaskan di dalam ayatnya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan muhsinin. Siapa muhsinin? Muhsinin ini orang-orang yang ihsan. Ihsan itu tingkatan yang tertinggi di dalam agama kita. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu tingkatan yang tertinggi di dalam agama kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Dia, Allahu Jalla wa Ala, sedang melihat kalian ketika beribadah kepadanya. Muhsinin adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Ihsan, orang-orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Sesama hamba dia jaga, hak-hak hamba dia jaga. Begitu pula hak-hak Allah Subhanahu wa taala dia jaga. Itu muhsin. Itulah soleh, kalau kita katakan hamba yang soleh. Karena hamba yang muhsin, hamba yang soleh adalah hamba yang menjaga hak-hak Allah dan hamba yang menjaga hak-hak sesama hamba. Itulah soleh, itulah muhsin. Karena ada orang yang menjaga hak-hak Allah tapi tidak menjaga hak-hak sesama hamba. Masya Allah, ibadahnya luar biasa, penampilannya sunnah luar biasa, jenggot, cingkrang, ini penampilan sunnah yang luar biasa. Puasa Senin Kamis dia jaga, ditambah lagi dengan sholat tahajud, luar biasa ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak-hak Allah. Tapi hak-hak sesama hamba dia lalaikan. Dengan orang kasar, tidak memberikan salam ketika bertemu, tidak senyum, maka ini tidak dikatakan sebagai seorang yang muhsin, orang yang soleh. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang menjaga hak-hak sesama hamba. Kalau ketemu orang, masya Allah, ramahnya, ya, sopannya luar biasa. Ketemu orang, assalamualaikum, dia bantu orang miskin, masya Allah, baik sekali. Tapi hak-hak Allah dia lalaikan. Ya. Sholat 5 waktunya bolong-bolong, ya, amburadul puasanya,
dan ibadah-ibadah yang lain, apalagi masalah kesyirikan dia lakukan. Nah, ini tidak dikatakan sebagai muhsin, sebagai orang yang soleh. Jadi hamba yang soleh itu adalah hamba yang menjaga hak-hak Allah dan hamba yang menjaga hak-hak sesama hamba. Itulah hamba yang soleh. Jadi untuk mendapatkan rahmat itu, yang dengannya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ini ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini disebutkan ats-tsana'ul kamilu wa jami'u anwa'il mahamidi min sifatil jalali wal kamal hiya lillahi wahdahu duna man siwahu. Jadi kesempurnaan, pengagungan dan semua bentuk-bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Idh huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala rabbu kulli syai'in. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dia yang menciptakan, dia pula yang mengatur. Di sini teman-teman sekalian, kata-kata alhamdu, sekali lagi alif lam dalam lafaz alhamdu, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, alif lam dalam lafaz lafzul jalalah Allah itu lil istighraq. Artinya semua bentuk-bentuk pujian yang agung itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, semua atau segala pujian-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, itu disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau adalah Rabb kulli syai'in. Dia adalah Rabb segala sesuatu. Dan Rabb itu teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Rabb itu itu mencakup arti pencipta, pengatur dan pemilik. Itu arti Rabb. Pengatur, pencipta dan pemilik. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Semua hamba-hambanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pemilik. Semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, ya dari harta, pangkat, jabatan, istri, anak-anak kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada keluarga kita yang meninggal, atau ada orang yang kita sayangi, yang kita cintai meninggal, istri kita yang sangat kita banggakan, yang sangat kita cintai itu meninggal, maka apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang istri kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak untuk mengambilnya. Siapapun yang dia inginkan dari hamba-hambanya untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ini pengakuan seorang hamba bahwa betul-betul semua yang ada di alam semesta ini, benda mati, benda hidup, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan, dia pula yang mengaturnya. Maka di sini dikatakan teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, wal alamuna jam'u alam. Dan kata-kata alam itu adalah bentuk plural dari alam. Jadi alam itu ya wahum kullu ma siwallahi tabaraka wa taala. Jadi alam itu artinya semua selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan itu disebut alam. Benda mati, benda hidup itu disebut dengan alam. Rabbul alamin, dia Allah pencipta, dia Allah pemilik, dia Allah pengatur alam semesta ini. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi semua makhluk-makhluknya. Dan ini penetapan bahwa dia Allah satu-satunya pencipta, pemilik. Dan ini
adalah tauhid apa teman-teman sekalian? Tauhid rububiyah. Ya, dan ini pula yang diakui oleh orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang di masa Nabi SAW mengakui tauhid rububiyah, bahwa mereka tahu bahwasanya yang menciptakan, pemilik dan pengatur alam semesta ini adalah Allahu Jalla wa Ala. Hanya saja orang-orang di masa Nabi SAW mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Mereka tidak tetapkan tauhid uluhiyah ini, bahwa semua bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ya semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alam. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim di sini disebutkan tsana'un 'ala Allah ta'ala ba'da hamdihi fil ayati sabiqah. Jadi sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ba'da hamdihi, setelah membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita katakan teman-teman sekalian, sebelumnya alhamdu itu adalah semua bentuk pujian-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memang zat yang layak untuk dipuji. Ya, Allah Jalla wa Ala adalah zat yang berhak untuk dipuji dari semua sisi, baik nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berhak untuk dipuji. Makanya Nabi kita SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbu, Nabi SAW kalau melihat sesuatu yang membuat Nabi senang, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dihadapkan dengan sesuatu yang membuat Nabi itu senang. Makanya dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu kan ada dua. Ada yang pertama al-fadlu, ada yang kedua al-adlu. Kalau yang pertama al-fadlu, Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-adlu, keadilan. Ketika Allah menghukumi seorang hamba itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada hikmahnya. Ketika Allah memberikan musibah kepada seorang hamba itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dipuji dari semua sisi. Sesuatu yang membuat kita senang, kita puji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang Nabi ucapkan ketika Nabi dihadapkan dengan hal-hal yang membuat Nabi senang. Apapun itu, Nabi ucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala pujian-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, tatimmus shalihat. Semua kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Dan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrah, kalau Nabi melihat ada sesuatu yang membuat Nabi tidak senang, atau Nabi itu ketika dihadapkan dengan perkara-perkara yang Nabi tidak senangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi semua yang membuat Nabi senang, semua yang membuat Nabi tidak senang, Nabi tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman sekalian, pujian-pujian itu adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sangat senang dengan seorang hamba yang terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan surganya. Allah berikan surganya. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menegaskan kepada kita, wala ahada ahabu ilaihil madmahatu minallah. Tidak ada satupun dari manusia ini yang sangat cinta pujian
melebihi Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli dzalika wa'adahu Allahul jannah. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya Allah dengan seorang hamba yang terus memujinya, Allah janjikan untuk dia surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang tidak akan putus. Sampai ketika kita masuk ke dalam surga, ibadah ini tidak akan putus. Makanya kalau ditanya sama antum, apa ibadah yang tidak terputus dari seorang hamba sampai dia masuk ke dalam surga, tetap ibadah ini diperintahkan kepadanya adalah ibadah-ibadah berupa sanjungan pujian Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahlal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulhamuna at-tasbih wat tahmid kama yulhamuna an-nafs. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita bahwa ahlul jannah, penduduk surga itu diberikan ilham untuk bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diberikan ilham kepada mereka untuk bernafas. Jadi ini ibadah yang tidak akan putus yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk ke dalam surga, ibadah ini tidak terputus darinya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita masuk ayat yang keempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Di sini disebutkan tamjidun lillahi ta'ala bi annahu al-maliku likulli ma fi yaumil qiyamati haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a fa yaumuddin yaumul jazai wal hisab. Di sini disebutkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Al-Malik itu adalah pemilik yaumuddin, pemilik hari hisab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisap hamba-hambanya ketika itu. Dia yang berkuasa ketika itu. Dan kata-kata Al-Malik di dalam ayat ini, Malik Yaumiddin, ini bisa dibaca dengan Malik, bisa pula dibaca dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Ya. Kalau Malik itu ismul fa'il kan dari malaka yamlikum. Malik itu pemilik, pemilik hari pembalasan. Adapun Al-Malik, Al-Malik itu artinya merajai, menguasai. Dia adalah raja, raja di atas raja. Makanya datang dalam sebuah hadis ketika Allah Subhanahu wa taala ya bercerita tentang hari kiamat, ketika semua hamba-hambanya diwafatkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaqbidullahul arda wa yatwis sama biyamini. Ketika terjadi hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu menggenggam bumi dan Allah yatwis sama, melipat langit itu dengan tangan kanannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, kemudian Allah Jalla wa ala berseru, berfirman ketika itu, anal maliku, aku adalah raja di atas raja. Aina mulukul ardi, mana raja-raja yang berkuasa di bumiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Ini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Allah berfirman, mana orang-orang yang jabbar, orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Kata Allah, hari ini aku yang berkuasa. Itu kalau kita baca Malik Yaumiddin, artinya dia yang merajai, dia yang menguasai. Di sini disebutkan teman-teman sekalian, haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di mana di hari itu tidak ada satupun jiwa yang bisa membantu menolong jiwa yang lain. Karena pada saat itu nafsi-nafsi, jiwaku-jiwaku, setiap dari kita akan berkata nafsi-nafsi, jiwaku-jiwaku, diriku-diriku. Makanya Nabi SAW ketika mengingatkan orang-orang Quraisy, begitu pula keluarga-keluarga beliau alaihi salatu wasallam, orang-orang yang terdekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika berbicara tentang yaumul hisab,
hari kiamat, Nabi SAW katakan kepada orang-orang Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, istaru anfusakum minallah. Wahai orang-orang Quraisy, ya, jaga diri-diri kalian dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW sebutkan satu persatu keluarga beliau. Beliau ingatkan satu persatu dari keluarga-keluarga terdekat Nabi SAW sampai kepada putri beliau Fatimah. Nabi SAW katakan, ya Fatimah binta Muhammadin SAW, i'mali, beramal kamu, la ukni anki minallahi syai'a. Sebagaimana ini dikatakan kepada orang-orang Quraisy, la ukni ankum minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau katakan kepada putri beliau yang tercinta Fatimah radhiyallahu taala anha, i'mali, beramal kamu wahai Fatimah, la ukni anki minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan engkau di hari kiamat. Karena memang di hari kiamat teman-teman sekalian, nafsi-nafsi, ini hari yang sangat menakutkan. Yang berkuasa ketika itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hari yang kata Nabi SAW, hufatan uratan gurla buhma, orang itu dibangkitkan dalam hufatan, tidak beralas kaki, tidak menggunakan sandalnya, sepatunya yang mewah, yang mahal yang dia beli, dia tinggalkan itu. Uratan dalam keadaan telanjang, gurlan dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat, buhman, tidak ada pun satu yang dia pakai. Yang ketika itu Nabi SAW menyebutkan yang menyelamatkan mereka hanyalah amalan-amalan soleh mereka. Maka di sini teman-teman sekalian, di dalam ayat yang mulia ini penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki kekuasaan kerajaan satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, qulillahumma malikal tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ini penetapan bahwasanya kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Abbas tegaskan ketika berbicara tentang ayat ini, la yamliku ahadun fi dzalikal yawma ma'ahu hukman kamulkihim fid dunya. Pada hari kiamat, yaumul hisab, tidak ada satupun manusia yang bisa menghakimi seperti dia menghakimi ketika di dunia. Jadi tidak ada lagi raja-raja dunia yang berkuasa ketika itu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini dikatakan, nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wa ta'ah. Maksudnya kami hanya mengkhususkan semua jenis-jenis ibadah untukmu ya Allah. Semua jenis-jenis ketaatan ibadah hanya kami khususkan kepadamu ya Allah. Fala nusyriku ma'aka ghairak, dan kami tidak menyekutukan engkau dengan selainmu ya Allah. Wa minka wahdaka natlubul auna fi kulli syu'unina, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan untuk semua urusan-urusan kami. Di sini teman-teman sekalian, kata Imam Ibnu Katsir di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan ayat yang teragung di dalam surat Al-Fatihah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di sini dikatakan kami mengkhususkan semua jenis-jenis ibadah. Kami mengkhususkan semua jenis-jenis ketaatan hanya untukmu ya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, qaddamal maf'ulah. Allah kedepankan maf'ul, objek. Apa objek dalam ayat ini? Domir mutasil ka. Ya, ka artinya antum, anda. Iyyaka na'budu. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, Allah kedepankan objek wa qarrara li ihtimamil hasar. Ini tidak lain tujuannya untuk membatasi sebuah ibadah. Jadi asalnya objek ini kan di belakang, kemudian didahulukan, dikedepankan, itu lil hasri, untuk membatasi
Artinya semua ibadah-ibadah kita batasi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan na'buduka, itu kan asalnya na'buduka, kepadamu ya Allah kami beribadah. Di sini ka objek itu dikedepankan, dimajukan. Itu tujuannya lil hasri, untuk membatasi. Ya. Dan dhamir ini kan tidak mungkin dia berdiri sendiri. Makanya ada kata-kata iya. Iya itu artinya hanya. Iyaka. Ya, iyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami beribadah. Kalau kita katakan na'buduka, kami beribadah kepadamu ya Allah, maka tentu ya ada sembahan-sesembahan yang lain yang kita berikan ibadah. Beda dengan kalau kita kedepankan objeknya, iyyaka na'budu. Jadi hanya kepadamu lah ya Allah kami memberikan semua jenis-jenis ibadah, zahir dan batin. Bisa dipahami ya? Itu lil hasri, pembatasan. Dan iyyaka, iya kan ada kaf, kan tidak mungkin kaf dia berdiri sendiri di depannya, maka harus ada tambahan iya. Hanya iya itu bitasdidil ya, laisa bitakhfifil ya. Karena sebagian imam yang kita dengar itu ditakhfif iyanya, tidak ditasydid. Di situ ada tasydid iya, iyyaka. Kalau ditakhfif iyanya, itu maknanya artinya syams, matahari. Kalau ada seorang hamba katakan dia tanpa tasydid ya, dia takhfif iyanya, dia katakan iyyaka na'budu. Artinya apa? Hanya kepada mataharimu ya Allah kami beribadah. Dan itu kekufuran. Dan itu telah diingatkan oleh para ulama kita dalam membaca iyyaka na'budu. Jadi bitasdidil ya, ada tasydid. Dan tasydid itu artinya kan pengulangan huruf. Ada dua ya kan di situ. Kemudian digabungkan, itu namanya tasydid. Tasydid itu pengulangan huruf. Jadi bukan takhfiful ya. Kebanyakan imam-imam yang kita dengarkan ya, itu ditakhfif ya-nya. Jadi terdengar iyyaka na'budu. Iya itu artinya syams, matahari. Jadi ini kekufuran. Kalau dia yakini matahari yang disembah itu sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibaca dengan tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada mataharimu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada mataharimu kami meminta pertolongan, dan itu kafir, keluar dari Islam. Cuman kan kebanyakan imam-imam kita ini kan tidak mau belajar. Niat mereka membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Jadi jangan antum langsung vonis imam Anda kafir. Jangan. Dia tidak tahu, makanya belajar. Ini kejahilannya yang banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya imam itu memang orang-orang yang bagus tajwidnya, tidak harus indah suaranya, yang penting tajwidnya bagus ya. Makharijul huruf itu bagus, tepat. Jadi tidak harus indah. Ada juga orang yang indah bacaannya tapi tajwidnya amburadul. Ada juga seperti itu. Jadi imam itu tidak harus indah suaranya. Makanya kalau yang suara-suara yang pas-pasan, maju saja jadi imam, yang penting tajwidnya bagus. Jadi jangan malu, jangan jangan kalah atau bahasanya ini, terapi sok dengan orang-orang yang bagus. Masya Allah itu fulan suaranya bagus. Akhirnya jadi minder, dia tidak mau maju jadi imam. Padahal tajwidnya bagus. Ya, jadi itu intinya imam itu hendaknya yang diperhatikan tajwid. Nah, jadi ini teman-teman sekalian. Kalau dikedepankan objeknya iyyaka na'budu, nah itu maksudnya semua bentuk-bentuk ibadah khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang lain. Sama dengan perkataan seorang suami kepada istrinya. Kalau dia belajar bahasa Arab, kalau ya dia cinta sama istrinya, kan umumnya kita katakan apa? Wahai istriku, uhibbuki. Kan begitu. Aku cinta kepadamu. Kalau dia katakan uhibbuki, aku cinta kepadamu ya wahai istriku, maka tentunya masih ada cinta-cinta yang lain toh diberikan kepada
wanita yang lain. Masih ada wanita-wanita yang lain yang mendapatkan cinta itu. Tapi kalau ada suami yang mungkin sudah didoktrin sama istrinya atau penakut sama istrinya, karena dia sudah belajar bahasa Arab dan dia sudah belajar adatul hasri, alat-alat yang membatasi, karena dia takut sama istrinya, dia katakan iyyaki uhibbu. Itu artinya betul-betul anti, cuman satu-satunya yang aku cintai, tidak ada wanita lain. Gitu. Jadi kalau istri-istri ini, kalau ada suami bilang uhibbuki, hati-hati, masih ada wanita lain di hatinya itu. Tapi kalau dia katakan iyyaki uhibbu, itu betul-betul anti satu-satunya yang dia cintai. Paham ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi fabiyadikal khairu kullu, hanya di tanganmu lah semua kebaikan, wala mu'ina siwaka, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Ini menyelamatkan seorang hamba dari riya, dari sum'ah. Menyelamatkan seorang hamba dari apa? Dari riya dan sum'ah. Bahwa betul-betul kami beribadah hanya kepadamu ya Allah. Kami berikan ibadah ini hanya betul-betul karena Engkau ya Allah, mengharapkan ridho dan rahmat darimu ya Allah. Jadi ini menyelamatkan kita dari apa? Dari riya, dari sum'ah, pujian, sanjungan, ya. Kadang kan kita beribadah itu hanya mengharapkan sanjungan, pujian dari orang lain. Tapi kalau kita pahami ini, iyyaka na'budu, kita sudah katakan. Dan ini kan ikrar, pengakuan seorang hamba, pengakuan kita bahwa semua bentuk ibadah, apapun ibadah itu, kami hanya berikan untukmu ya Allah. Semua yang kita lakukan karenamu ya Allah. Kami tidak berharap sanjungan, pujian dari manusia. Begitu pula yang kedua, iyyaka nasta'in. Ini menyelamatkan seorang hamba dari apa? Dari ujub dan kesombongan. Ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan, kami tidak meminta pertolongan, bantuan kepada selainmu ya Allah. Ini mengajarkan kepada kita dan menyelamatkan kepada kita dari penyakit yang namanya ujub dan kesombongan. Karena terkadang orang itu ketika dia beribadah bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang agung, sholat malam, tahajud, ya, puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang lainnya. Terkadang kan dia ada kesombongan di dalamnya, ada ujub. Tapi ketika dia pahami ayat ini teman-teman sekalian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tahu bahwasannya ibadah itu dia lakukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah merasa ujub. Dan ujub itu kata Syekh Utsaimin pembatal di antara pembatal-pembatal amalan seorang hamba. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, di sini disebutkan dullana ila siratil mustaqimi wasluk bina fihi wa thabbitna alaihi wa zidna huda. Maksudnya tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus dan tetapkan kami di atas jalan tersebut dan kokohkan kami di atasnya. Wazidna huda, dan tambahkan kepada kami huda, petunjuk. Wasiratul mustaqim huwa at-tariqul wadihul ladzi la wijaja fihi wa huwa al-islamu alladzi arsalahu Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan siratul mustaqim, jalan yang lurus yang diminta oleh seorang hamba setiap harinya minimal 17 kali di dalam solatnya, itu adalah jalan yang lurus, jalan yang wadih, yang jelas, la iwaja fihi, yang tidak ada penyimpangan, tidak ada kebengkokan dari jalan yang lurus. Kita tahu bersama teman-teman sekalian, Nabi SAW
ketika menyebutkan ya tentang atau ketika Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang jalan-jalan yang menyimpang, Nabi itu membuat garis yang lurus. Setelah Nabi SAW membuat garis yang lurus, Nabi SAW katakan apa? Hadza sabilullah. Inilah jalan Allah. Inilah mustaqim, jalan yang lurus yang kita minta. Setelah itu Nabi SAW khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Nabi membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan hadhihi subulun mutafarriqatun. Ini jalan-jalan yang akan mencerai-beraikan kalian. Laisa minha, tidak ada dari jalan-jalan ini kecuali ada syaitan yang menyuruh kepada jalan tersebut. Lantas Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah jalan yang lurus, fattabi'uhu, ikuti jalan tersebut. Jalan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah perintah dan wasiat Allah kepada kalian supaya betul-betul kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu garis lurus. Doa yang kita minta, petunjuk yang kita minta kepada Allah untuk menetapi jalan yang lurus. Di sini dikatakan jalan yang lurus itu al-Islam. Maksudnya Islam. Walaupun banyak para ulama menafsirkan tentang at-thariqul mustaqim, jalan yang lurus ini. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan apa? Sunnah, ada yang mengatakan jalannya para sahabat, ada yang mengatakan Al-Haq, ada yang mengatakan Abu Bakar, Umar. Intinya semua melengkapi. Ini saling menguatkan. Coba yang pertama, ketika ulama menafsirkan jalan yang lurus itu adalah Islam. Di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan perintah Allah. Jangan mati kecuali di atas Islam. Sunnah, kita tafsirkan thariqul mustaqim itu adalah sunnah. Nabi tegaskan dalam hadisnya, hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, perintah dari Nabi. Baik, kita tafsirkan thariqul mustaqim, jalan yang lurus itu jalannya para sahabat. Nabi tegaskan dalam hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha. Teguh kalian dengan sunnah para sahabat, terkhusus yang 4. Jadi perintah dari Nabi. Al-haq, kita tafsirkan Al-Quran, jalan yang lurus itu adalah al-haq, kebenaran. Allah katakan di dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang ragu untuk mengikuti kebenaran tersebut. Apalagi Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Intinya ini namanya ikhtilaf at-tanawu'. Jadi saling menguatkan, saling melengkapi. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini, kata para ulama, ini ihdinas siratal mustaqim, ini kata para ulama adalah seutama-utama dan seagung-agungnya doa yang diminta oleh seorang hamba. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala, begitu pula yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Jadi dua ulama besar ini mengatakan anfa'u du'a wa a'dhamuhu wa ahkamuhu du'a al-Fatihah. Seutama-utama doa dan doa yang paling bermanfaat dan yang paling agung dan yang paling bagus adalah doaul Fatihah. Doa di dalam surat Al-Fatihah. Karena sebelumnya itu apa? Pujian-pujian kepada Allah kan? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya pujian. Pujian-pujian seorang hamba kepada Allah. Nah, setelah itu permintaan seorang hamba, ihdinas siratal mustaqim. Jadi seagung-agungnya doa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan doa yang paling bermanfaat dan yang paling bagus
yang dipanjatkan oleh seorang hamba adalah doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kata para ulama, teman-teman sekalian, mungkin kita bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah dapat hidayah? Apa perlu kita berdoa meminta kepada Allah dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim? Maka kita katakan teman-teman sekalian, ketika seorang berdoa dengan doa yang paling agung ini, doa yang paling bermanfaat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya kalau dia belum dapat hidayah, belum dapat taufik, karena ihdinas siratal mustaqim, hidayah yang kita minta di sini adalah hidayatul irsyad dan taufik. Nah, ketika seorang hamba yang belum mendapatkan hidayah, ketika dia berdoa dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, dia ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepadaku untuk meniti jalan yang mulia ini, jalannya Nabi, jalannya sahabat-sahabat, Islam, sunnah, Al-Quran dan hak kebenaran. Untuk orang yang sudah dapat hidayah, sekarang Allah kasih hidayah kepada hamba tersebut, tetap dia meminta doa ini. Artinya ketika orang sudah dapat hidayah, ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, artinya dia ingin katakan kepada Allah, ya Allah aku sudah dapat hidayah, istiqomahkan aku di atas hidayah tersebut ya Allah. Istiqomahkan aku di jalan yang lurus itu, jalannya para nabi, para sahabat, Islam, Al-Quran, sunnah, kebenaran. Istiqomahkan aku di jalan tersebut ya Allah. Karena kita tahu bersama, hidayah itu di tangan Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dia ambil dari siapa yang dikehendaki. Makanya terus meminta ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita sudah istiqamah ya Ustaz, apa perlu kita meminta doa ini, hidayah ini? Ya kita katakan minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Dia seakan-akan ingin mengatakan, ya Allah aku sudah istiqamah ya Allah, aku sudah berada di atas jalan yang lurus, maka bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain untuk bagaimana aku bisa masuk ke surga dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi sudah istiqamah, dia minta doa ini supaya Allah bukakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena biyadikal khairu kullu, semua kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Terakhir teman-teman sekalian, ayat yang ketujuh ini, tariqul ladzina an'amta alaihim min ibadika bihidayatihim. Ayat ketujuh ini sebenarnya tafsiran dari ayat sebelumnya. Jalan yang lurus ini adalah jalannya mereka ini, orang-orang yang engkau berikan nikmat hidayah. Siapa mereka? Kan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu sebaik-baik teman. Ghairu tariqil maghdubi alaihimul ladzina araful haqq wa lam yattabi'uhu kal yahud. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran, walam yattabi'uhu, tapi mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut. Siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang punya ilmu, hebat ilmunya. Mereka tahu kebenaran tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah murkai. Kemudian di sini dikatakan wa ghairu tariqidz dzalina anil haqq alladzina lam yahtadu ilaihi litafritihim fi talabil haqqi wal ihtida'i ilaihi kan nasara. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Siapa? Orang-orang Nasrani, orang-orang yang litafritihim fi talabil haqq, orang-orang yang tidak mau mencari kebenaran, orang-orang yang beribadah tapi tidak dilandaskan di atas ilmu. Setelah diutusnya Nabi SAW, mereka tidak mau cari kebenaran. Jadi mereka beribadah kepada Allah di atas kesesatan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Teman-teman sekalian, terakhir, memang ayat ini ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani.
Tapi bukan berarti ayat ini pula bisa disematkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau ada orang yang beriman, berilmu tapi tidak beramal, dia seperti orang Yahudi yang dimurkai. Ada orang yang beriman, Muslim, dia beribadah kepada Allah, tapi tidak di atas petunjuk Nabi, tidak di atas ilmu, berarti dia orang-orang yang tersesat seperti orang-orang Nasrani yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Makanya Islam itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mulia dengan ilmu dan amal. Islam ini akan mulia dengan ilmu dan amal. Dan terakhir teman-teman sekalian, min fawaidil ayat, kita selesaikan surat Al-Fatihah, nanti pertemuan selanjutnya kita ambil surat Al-Baqarah. Min fawaidil ayat, terakhir, apa faedah-faedah dari ayat-ayat di atas? Pertama, iftatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah. Jadi Allah buka kitabnya dengan apa? Dengan lafaz basmalah. Liyurshida ibadahu an yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha talaban li'aunihi wa taufiqihi. Tujuannya kenapa Allah membuka kitabnya Al-Quran dengan surat Al-Fatihah, dengan basmalah, agar dia Allah Subhanahu wa taala mengerahkan dan membimbing hamba-hambanya untuk memulai aktivitas mereka, perbuatan mereka, ucapan mereka, ya, dengan apa? Meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, min hadi ibadillahi salihin fid du'ai al-bad'u bitamjidillahi wa thana'i alaihi subhanahu wa ta'ala thumma syuru'u fi talabi. Jadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa, maka hendaklah memulai doa itu dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adab ketika berdoa. Adab dalam berdoa itu, mulai doa itu dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma syuru' fi talab. Kemudian syuru' itu bada'a. Artinya langsung memulai dengan permintaannya. Kemudian yang ketiga, tahdhirul muslimina minat taksir fi talabil haq kan nasara ad-dhalin au adamul amali bil haqqi alladhi arafuhu kal yahudi al maghdubi alaihim. Ini peringatan bagi kaum muslimin. Tadi yang saya katakan tadi, peringatan bagi kaum muslimin dari meremehkan untuk mencari kebenaran. Jangan seperti orang-orang Nasrani yang tersesat, ya, yang tidak mau cari kebenaran. Jadi cuma yang penting niat, yang penting anak beribadah. Allah tahu itu ibadah anak. Itu tidak cukup. Ibadah itu harus dibangun dengan ilmu. Jangan seperti Nasrani. Atau seperti yang kedua, adamul amal, punya ilmu tapi tidak beramal. Dia tahu kebenaran tapi tidak beramal. Ini seperti orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebuah kebenaran kalau tidak diamalkan seperti orang-orang Yahudi. Jangan seperti orang-orang yang tahu kebenaran cuman karena ingin mendapatkan popularitas, kenikmatan dunia, pangkat, jabatan, harta, kemudian ditinggalkan kebenaran. Itu seperti Yahudi. Dia sudah tahu kebenaran tapi dia tinggalkan kebenaran. Itu Yahudi. Seperti Yahudi. Allah murkai orang-orang seperti itu. Waliyadu billah. Dan yang terakhir, dallatis suratu ala anna kamalal imani yakunu bi ikhlasil ibadati lillahi ta'ala wa talabul auni minhu wahdahu duna siwahu. Jadi surat ini, surat Al-Fatihah, menunjukkan kepada kita akan kesempurnaan iman dengan cara mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah selesai dari surat Al-Fatihah. Maka teman-teman sekalian, kalau betul-betul kita pahami surat ini, surat Al-Fatihah, insya Allah kita akan khusyuk ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan salat 5 waktu. Akan khusyuk kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah terus memberikan keistiqomahan kepada kita di jalan yang lurus ini,
dan kita memohon kepada Allah semoga kita diwafatkan di atas jalan yang lurus, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalannya sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Wallahu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله